Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Jelita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rais Naya, mahasiswi dari IAIN Langsa, Prodi PGMI semester 4 unit 1. Baiklah, di sini saya mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul efektivitas upaya guru dalam membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya di SD Negeri 1 Tualangcut, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi dan dilatar belakangi yang menarik untuk diteliti. Jadi di sini saya menjelaskan secara singkat latar belakang masalah. Seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya, serta cara berpikir umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya jarak dan hubungan, serta komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Dewasa ini banyak siswa yang terpengaruh oleh budaya barat yang mereka anggap lebih maju dan modern sehingga tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, akhlak terpuji sangat perlu ditanamkan dalam pergaulan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan ajaran agama ataupun akhlakul karimah. Untuk menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan, maka diharuskan pada tiap lembaga pendidikan mengembangkan potensi dan memfasilitasi mereka secara sistematik dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian dalam membentuk karakter yang islami yang mempunyai adab dalam kesehariannya, baik itu disiplin di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan sekolahnya masing-masing. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kemerosotan akhlak telah melanda pada semua sektor kehidupan manusia, bahkan telah menimpa pada peserta didik sebagai generasi muda. Kemudian yang kedua ada sebagai upaya mempertahankan akhlak mulia yang dimiliki sehingga tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman yang di satu sisi berdampak pada kemerosotan akhlak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pembinaan akhlak mulia bagi peserta didik baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang terakhir, untuk mewujudkan sifat keteladanan pada generasi muda harus dilakukan melalui proses pendidikan. Karena pendidikanlah yang dipandang mampu untuk menggiring manusia sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kemudian ada batasan masalah. Saya selaku penulis membatasi penelitian ini terhadap efektivitas upaya guru dalam membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya di SD Negeri 1 Tualangcut, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Karena saat ini masalah pokok yang menonjol dewasa ini adalah kaburnya nilai-nilai di mata generasi muda. Kebudayaan asing masuk seakan-akan tanpa saringan. Kemajuan-kemajuan lahirlah tanpa mengindahkan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini, rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana peran guru dalam membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai agama dan budaya di SD Negeri 1 Tualangcut. Yang kedua, adakah pengaruh yang signifikan terhadap upaya guru dalam membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai agama dan budaya pada SD Negeri 1 Tualangcut. Yang ketiga, bagaimana kendala dan keberhasilan guru dalam upaya membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran guru dalam membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai agama dan budaya di SD Negeri 1 Tualangcut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap upaya guru dalam membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai agama dan budaya pada siswa SD Negeri 1 Tualangcut. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala dan keberhasilan guru dalam upaya membentuk akhlak siswa dengan menerapkan nilai agama dan budayanya. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis. Jadi di sini diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan menjadi masukan yang bermanfaat terutama di bidang umum maupun pendidikan yang keagamaannya khususnya dalam hal akhlak peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada secara praktis.
Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bakal bagi peneliti. Penelitian dapat memberikan kawasan yang luas sehingga peneliti dapat ditanggap terhadap moralitas siswa. Kemudian ada penjelasan istilah. Ada penjelasan istilah, ada efektivitas. Kata efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam bahasa Inggris disebut dengan effectiveness yang bermakna berhasil. Jadi, kata efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam sesuatu kegiatan yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Kemudian ada upaya. Upaya itu adalah kegiatan, pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan upaya untuk mencapai sesuatu. Kemudian ada membentuk akhlak. Akhlak diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kemudian yang terakhir ada nilai agama dan budaya. Konsepsi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang telah kita laksanakan, sedangkan nilai budaya dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Kemudian, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.